Shalom bagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam channel Aldo Setia. Harapan kita pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Baik saudara kasih dalam nama Yesus, pada saat ini sebelum saya melanjutkan renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami pada hari ini, di mana pada pagi hari ini kami kembali menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih di dalam nama Yesus, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan bagi kita mengenai kuat di dalam Tuhan. Tercatat saudara kasih di dalam Efesus 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kehidupan kekristenan saudara kasih ada peperangan rohani. Kita berperang bersama dengan si jahat. Jadi saudara kasih di dalam nama Yesus, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan musuh kita, supaya kita bagaimana bisa mengalahkan iblis, bisa mengalahkan roh jahat, yaitu kita harus kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kuat di dalam Tuhan ini artinya saudara kasih kita semakin dalam. Saudara kasih akar-akar rohani kita semakin kuat. Saudara kasih ada saudara kasih contoh misalnya, saudara kasih dalam nama Yesus pohon kelapa. Kalau pohon kelapa itu saudara kasih di dalam nama Yesus, dia semakin digoncangkan saudara kasih dalam nama Yesus, maka saudara kasih akar-akarnya semakin merambat ke bawah saudaraku. Saudara kasih dalamnya semakin digoncangkan saudara kasih, maka akar pohon kelapa ini saudara kasih semakin dalam dia, saudara kasih merambat saudara kasih, sehingga pohon kelapa itu menjadi kuat. Saudara kasih di dalam nama Yesus, letak kekuatan kita saudara kasih bukan kita saudara kasih tenang-tenang, tetapi letak kekuatan kita di mana pada saat datang pencobaan, datang pergumulan yang bersah kepada kita saudaraku, kita tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Saudara kasih di dalam nama Yesus, kenapa kita saudara kasih bertahan, kenapa kita kuat di dalam Tuhan? Karena dasarnya kuat. Saudara kasih di dalam nama Yesus, bagaimana supaya dasar kita kuat di dalam Tuhan? Di dalam Matius 7 ayat 20, di dalam ayat 24 berkata, setiap orang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara kasih di dalam nama Yesus, bagaimana supaya dasar-dasar rohani kita bisa kuat? Firman Tuhan berkata saudara kasih, setiap kita saudara kasih, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan lalu harus kita lakukan. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kita melakukan firman Tuhan, setiap firman yang kita dengarkan, kita sama seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Datang angin melanda rumah itu saudaraku, rumah itu tidak akan roboh. Kenapa? Dasarnya kuat. Saudara kasih pondasinya teguh, pondasinya kuat, ada batu yang teguh saudara kasih di dalam nama Yesus. Tetapi saudara kasih setiap orang mendengarkan perkataanku, setiap orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir saudara kasih. Walaupun megah rumah itu, walaupun besar rumah itu saudaraku, tetapi kalau pondasinya tidak kuat, dibangun di atas pasir, tidak ada batu menjadi dasar saudaraku, maka saudara kasih datang saja angin puting beliung, maka robohlah rumah itu saudaraku. Seberapa megah pun rumah itu, kalau dasarnya tidak kuat, dia akan roboh saudaraku. Demikianlah kerohanian kita saudara kasih di dalam nama Yesus. Mungkin kelihatannya kita hebat, mungkin kelihatannya kita diurapi, mungkin kelihatannya kita di mata orang saudara kasih sangat berpendidikan atau berwibawa saudara kasih. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka suatu saat saudaraku, kerohanian kita akan roboh. Saudara kasih di dalam nama Yesus, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita tetap kuat teguh di dalam Tuhan.
Saudara kasih dalam nama Yesus. Di dalam saudara kasih 1 Korintus 10 ayat 12 saya akan bukakan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi saudara kasih, kalau kita menyangka bahwa kita teguh berdiri, saudaraku, mari kita hati-hati supaya jangan kita jatuh. Jadi saudara kasih, kalau kita berdiri, saudara kasih, kita harus menyaring pijaan kita yang teguh supaya kita jangan goyah. Saudara kasih, sehingga datang angin, saudara kasih, kita tetap berdiri teguh, saudaraku. Sama seperti saudara kasih perahu yang sedang berlabuh, saudara kasih, dia harus saudara kasih menurunkan sauhnya. Dimana saudara kasih, kalau sauh itu sudah diletakkan di atas dasar laut, maka bagaimanapun goncangan air laut saudara kasih terhadap perahu itu tidak akan hanyut. Perahu itu akan tetap berdiri teguh di situ, saudaraku. Demikianlah kita di dalam Tuhan, saudara kasih. Kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Sauh kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara kasih, pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Tetaplah pegang Tuhan Yesus. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih, di dalam nama Yesus. Di dalam 1 Korintus, saudara kasih, saya bukakan pada kita. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, di sini dikatakannya, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, segala jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Saudara kasih, di dalam nama Yesus, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Mungkin pelayanan kita kepada Tuhan, mungkin saudara kasih setiap hari minggunya kita beribadah kepada Tuhan, kita membawa jiwa-jiwa untuk datang ke gereja, kita menjemput jiwa, atau kita berdoa buat orang-orang supaya diselamatkan. Saudara kasih, firman Tuhan berkata di sini, tidak sia-sia. Jadi saudara kasih, di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan pada saat ini, mari jangan saudara kasih kita berhentikan. Mari terus kita lakukan. Mari semakin giat lagi melakukannya. Kalau selama ini kita sudah melayani Tuhan, mari lebih giat lagi. Kalau selama ini kita sudah mendoakan saudara kasih orang-orang supaya diselamatkan Tuhan, mari lebih giat lagi. Saudara kasih, kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh artinya tidak goyah. Artinya saudara kasih berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mau diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Pada akhir zaman ini saudara kasih banyak pengajaran-pengajaran sesat yang membuat kita saudara kasih semakin jauh daripada Tuhan. Yang membuat kita saudara kasih lebih mempercayakan dongeng-dongeng, sejarah-sejarah atau berita-berita yang paling hot di dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kita berdiri teguh di atas firman Tuhan yang membuat kita semakin kuat, yang membuat kita saudara kasih boleh sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, di dalam nama Yesus, saya menghimbau bagi kita pada hari ini saudara kasih, mari kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita yang paling kokoh. Mari kita saudara kasih melakukan pekerjaan Tuhan dengan segiat-giatnya. Saudara kasih, karena segala jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Semuanya saudara kasih pada saat penghakiman, semuanya akan dibukakan. Semuanya saudara kasih akan diperhitungkan Tuhan bagi kita. Jadi saudara kasih, berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalulah melayani Tuhan dengan bersemangat. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menutup renungan bagi kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada anugerah-Mu, buat firman-Mu yang membuat kami, saudaraku, semakin merenungkan hidup kami. Biarlah kami berdiri teguh, biarlah kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Engkau memimpin kami, Roh Kudus Engkau mengajari kami sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.